warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini alhamdulillah ya, kami berkunjung ke rumah Cik Tina sampai Cimeli ya, Cik Tina ya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat ya, dan saya berserta dengan istri dan kami di sini ketemu dengan Cik Tina ya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat ya. Doanya senantiasa agar tentunya Cik Tina dan anak-anaknya dan keluarganya dalam keadaan baik-baik. Saudara, memang tidak mudah ya menjadi seorang mualaf. Dan sebetulnya ini hal yang luar biasa ini. Ini noniknya, CC-nya ini seumuran anak saya teh kelas 3 SMP. Noni kelas berapa? Kelas 2 SMK. Berarti beda beda 2 tahun. Beda 2 tahun ya. Siapa namanya tadi? Loren. Nah, namanya Loren. Loren waktu itu muslim umur berapa? Kira-kira kelas 5 umur 10-11 tahun. 11 tahun. Tertarik muslim itu karena apa? Masih kecil kok tertarik sama muslim? Pertamanya sebelum di agama pertama kan, yang ini mah sebenarnya cuman pemikiran simple anak kecil. Dulu mikirnya kenapa pas agama saya kok ibadahnya tuh cuman hari Sabtu sama Minggu, tapi kenapa Islam tiap hari bahkan berkali-kali. Emang segitu ketatnya, sampai akhirnya keluarga saya sendiri harus pindah ke Muslim. Tapi di situ mama bilang boleh bebas mau tetap di agama yang lama atau ikut mama juga. Nah di situ saya tuh mulai bongkar-bongkar kitab suci lama saya. Terus di kitabnya itu di ayat ini, surat sama ayatnya saya lupa, tapi kalau nggak salah Mazmur, bunyinya itu sama kayak di Al-Quran. Kita tuh dilarang makan babi dan dilarang makan hewan yang berkuku tajam, yang bertaring. Itu tuh ada bunyinya di Al-Quran juga, tapi saya juga lupa di Al-Quran tuh ayat berapa. Cuman karena saya dulu SMP pernah belajar fikih, jadi ngeh gitu. Nah dari situ saya mikir di agama saya yang lama nggak boleh makan babi gitu ya. Tapi kenapa tetap makan gitu? Saya nanya sampai ke guru agama, teman-teman sekolah, itu bilang itu kitab yang lama. Kita sekarang pakainya yang baru. Di situ saya mikir, kitab kok bisa direvisi? Makanya di situ yang bikin kayaknya masuk ke Islam lebih bagus. Jadi masuk ke sini dan sadar sih. Nggak ada yang nyuruh ya? Enggak, ini sendiri aja Loren gitu. Namanya. Loren. Nggak ada yang nyuruh ya, saudara. Namanya aja nama Katolik banget ya, Loren, saudara ya. Nama baptisnya Gloria Loren. Gloria Loren. Angela nama baptisnya. Angela ya. Dan wajahnya saudara Chinese banget ini ya. Ini nggak bisa dicuri ya, wajah mamanya pindah ke anaknya ini ya, saudara. Ya, silakan dilanjut. Tidak ada paksaan kan, Loren ya? Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada paksaan. Iya. Berarti sudah berapa tahun berislam sekarang? Sekarang tuh berarti udah 5 tahun. Ada nggak yang ngolok-ngolok di sekolah gitu? Ada. Ngolok-ngolok? Karena dulu pas SD kan sekolahnya di khusus Katolik. Terus dulu tuh disembunyiin, sempat sembunyi-sembunyi karena mualaf kan. Iya. Tapi kita masih dipaksa untuk ke gerejanya gitu. Kan di sekolah tuh ada satu sama gerejanya gitu. Tiap misa Rabu Abu, terus yang misa-misa lainnya kan kita wajib ikut. Betul. Di situ tuh aku takut, bingung gimana. Jadi terpaksa ikut, cuman diem aja. Nah, Masih sembunyi-sembunyi. iya, sampai akhirnya ditanya kenapa kayak gitu. Terus aku tuh percaya sama teman dekat aku. Aku ngomong kalau aku ini pindah agama. Dia ngejauhin aku gara-gara pindah agama. Terus jadi di roast gitu sama satu sekolah. Dan ada juga beberapa guru yang gak suka karena pindah agama ke Muslim. Tapi sekarang sudah berjalannya waktu, ada gak yang model seperti itu? Enggak ada sih. Ada ya. Malah kayak didukung dan
kebanyakan pas SMP masuknya tuh ke sekolah Islamic School. Jadi pas orang-orang di sana tahu kalau aku mualaf, itu kayak bener-bener didukung banget gitu. Ya, saudara, ini luar biasa ya. Sebetulnya di luar ekspektasi ya. Karena apa? Si Loren ini umur 10 kalau nggak 11, dia berani mengambil keputusan. Saya aja waktu itu 12 tahun yang lalu, sekitar sekarang 33 ya, itu nggak berani mengambil keputusan. Memang pertimbangannya banyak ya, keluarga dan lain sebagainya. Tapi Loren ini umur 11 ya, dia berani mengambil keputusan ya. Jadi tidak ada yang nyuruh, dia melihat sesuatu yang terbaik ada di dalam Islam ya. Terus kalau bacaan-bacaan itu apal Loren? Bacaan sholat selain Al-Fatihah tahu nggak? Tahu. Boleh dibacakan satu surat saja? Surat pendek. Pendek. Boleh, mau rada panjang boleh. Silakan dipilih. Asal jangan Al-Fatihah. Apa ya? Anas. Boleh. Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya, luar biasa ya saudara. Loren membacakan ayat pendek dengan fasih ya. Saya tidak meminta Al-Fatihah karena itu sebagai pokoknya, orang pasti tahu gitu ya, pasti bisa. Jadi saudara, salah satu hal saya kesini, saya pengen tahu sih kondisi Cik Tina ini seperti apa ya. Seperti apa, karena saya tadi sebelum siaran ini juga ngobrol-ngobrol, banyak juga mualaf-mualaf yang palsu ya. Saya nggak mau, ya nggak ingin lah ya. Ya kalau udah ketipu ya udah, artinya gini, nggak ingin tuh jangan sampai kerja kita, keinginan kita untuk berbuat baik itu sedikit lah ya. Tidak ada yang tidak sia-sia, kebaikan itu pasti dicatat oleh Allah. Tapi maksudnya energinya itu jadi sia-sia gitu loh, berapa kali ya. Dan ternyata kalau orang gereja datang jadi Kristen, orang Islam datang jadi Islam. Ini kan sayang gitu ya. Sayang maksudnya amalan kita tidak akan hilang itu, tapi sayang itu energi kita gitu loh ya. Tapi ini saya berusaha sama istri, walaupun istri kurang enak badan ya, cuma saya bilang sama Cik Tina, kalau nggak besok lusa saya kesini ya. Alhamdulillah saya melihat saudara, di tempatnya beliau ini ada lafaz Allah ya, terus ada kaligrafi di sini ya. Jadi memang beliau benar-benar Muslim, dan saya melihat anaknya. Saya sebetulnya mulai kemarin itu tanda tanya sebetulnya. Dia bilang anaknya itu Islam, masa sih? Saya jujur sih ya, merasa belum yakin karena masa sih anaknya masih kecil terus berani mengambil keputusan gitu ya untuk berislam dan lain sebagainya. Saya kira itu nggak gampang saudara ya, nggak gampang. Tapi alhamdulillah saya kesini berkunjung ya, melihat, dan memang kondisinya ini satu kos ya, satu tempat ya. Nanti saya ambillah gambar-gambarnya ini ya, tentunya izin Cik Tina kalau memang boleh ya. Ya 800 saudara ya. Jadi memang perjuangan Cik Tina ini sekali lagi luar biasa ya, luar biasa. Dan harapan ke depan apa Loren? Ingin membahagiakan mama atau bagaimana kira-kira? Simpelnya Prestasi sih, sekolah, prestasinya bagaimana? Punya prestasi di sekolahan? Banyak dari SMP. dulu tuh SMP Di Alvin. juara bertahan prestasi akademik. Juara bertahan apa itu? Prestasi akademik. Prestasi akademik ya, saudara. Juara 1 terus. Juara 1 terus. Terus Sebenarnya kalau untuk harapan ke depan sih simpel, pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat, dan pengen dulu bahagiain diri sendiri. ya, di sini sama mama tuh. Ya, cuman kalau diri sendiri nggak bahagia,
susah untuk Oh, bahagiain orang iya. lain. Betul betul. Artinya gini, si Loren ini ingin sukses ya, sukses dunia akhir. Betul juga. Ini logika luar biasa ya. Anak umur segini dia berpikir, bagaimana kalau saya nggak bahagia, bagaimana saya mau membahagiakan orang lain? Itu juga sangat logis sudah, sangat logika ya, sangat logika sekali. Ya saudara, ini Loren ini kan anak berprestasi ya. Ada sedikit kesulitan saudara. Di kesulitan, beliau ini pingin laptop ya, pingin laptop. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama yuk ya, kita sama-sama bersodakoh ya. Ini artinya bukan, ini saya seizin ya. Saya kira Loren juga jangan malu ya. Ini menyampaikan hal-hal yang seperti itu di Islam itu biasa ya, membantu sesama saudara ya, itu biasa ya. Artinya kalau memang ini nanti terkumpul saudara, alhamdulillah ya, saya akan buka donasi selama 2 minggu langsung ke rekeningnya Cik Tina. Loren punya rekening nggak? Nggak ada. Nah, ke mamahnya saja ya. Kita alokasikan dana 5 juta ya untuk beli laptop ya. Bismillah. Nanti kalau memang kurang, sisanya saya akan bicara dengan lembaga yang saya pimpin ya, bukan saya pimpin lah ya, kita dan pengurus kelola, saya akan ajukan sisanya berapa, nanti saya akan lembaga akan tombokin ya. Saudara, kita harus berjuang untuk sekali lagi orang-orang Islam yang berprestasi, orang-orang Islam yang cinta akan iman dan Islam. Saya melihat dari apa yang disampaikan Loren ini begitu tulus ya, ketulusan di dalam hatinya ya, sebagai seorang muslim. Tentunya kamu kalau jadi orang sukses, kamu ingin apa sih terhadap Islam? Ya, ini satu pertanyaan biar pemirsa tahu. Contohnya begini, kamu kan ingin jadi orang sukses nih, ya kan, sukses dunia akhirat. Terus kamu ingin apakan agama kamu ini? Sebenarnya yang paling pertama banget pengen nyebar luasin agama Islam, terus pengen bantu di beberapa daerah yang belum bisa ngedirin masjid. Dan pengen banget sih, apalagi kalau punya uang, itu nggak tahu kenapa rasanya pengen terus disedekahin ke siapapun itu. Ya. Saudara, ini lihat pengakuan dari Loren ya. Oleh karena itu, ayo jangan ragu. Saya nanti tidak usah melalui yayasan saya ya, langsung saja. Cuma nanti di akhir closing 2 minggu, saya akan minta untuk print outnya, rekeningnya. Ya, hanya ingin tahu jumlahnya saja. Jadi nanti kalau tahu jumlahnya sebagai ucapan terima kasih ya, bukan apa-apa, bukan maksud apa-apa. Nanti di deskripsi saudara saya cantumkan di sana. Saudara, kita dukung Loren ini anak yang berpotensi, yang punya kemampuan, dan cita-citanya terhadap iman dan Islam jangan diragukan ya, dari sorot matanya, dari bahasanya yang masih polos, masih lugu. Ayo ya. Saya pun ke depan, bismillah, Cik Tina doakan agar yayasan ini boleh berjalan dengan baik, dan Ya, amin. Kami juga punya cita-cita sama seperti Loren ini tadi ya. Kita bantu mualaf, bukan hanya mualaf, saudara-saudara kita yang kekurangan, yang muslim dan lain sebagainya. Kita perlu orang yang benar-benar cinta iman dan Islam gitu ya. Ini misalnya Loren, ada orang nih datang ke dirimu ngasih duit 300 juta. Keadaanmu kan seperti ini. Terus kamu disuruh pindah ke Katolik lagi, mau nggak kira-kira? Enggak. Bener nih. Bener. Mamamu kan susah. 300 juta nggak sebanding. 500 juta? Enggak. 1 miliar? Enggak. Serius? Iman saya nggak seharga itu. Wah, Masya Allah. Saudara, catat ya. Iman Loren tidak seharga itu ya. Saya mau nangis ini saya, saudara. Iman Loren tidak seharga itu ya. Ini perlu dicatat saudara ya. Saya kok mau nangis rasanya saudara ya. Jadi saya kira ayo kita perjuangkan. Kita butuh ya mujahidah seperti ini saudara. Jadi saya kesini tidak rugi saudara ya, menemukan seorang mujahidah yang luar biasa, seorang mu'alaf yang luar biasa, dan saya akan perjuangkan ya.
Jadi siapa? Loren, nggak usah khawatir. Ya, saya Om Agus, insya Allah lah ya. Kamu pengen laptop kan? Ya, insya Allah ada ya, insya Allah ada ya. Nggak usah khawatir. Amin. Kalaupun toh tidak dari pemirsa, saya usahakan dari lembaga Al-Muhtadin nanti yang mengusahakan. Ya, Om Agus yang bertanggung jawab. Saya akan usahakan. Ya, makasih. Ya, yang I5 ya. I5. Iya. Jadi speknya ini untuk apa ini? Untuk ngetik-ngetik aja atau membuat grafis? Kemarin cerita Biar apa? Buat apa? Kemarin yang Pertama kecil. tuh aku kan masuk jurusan rekayasa perangkat lunak karena emang dulu bisa gini, bentar. mengoperasikan komputer. Biar tahu kamu gunakan untuk apa, biar speknya nggak salah. Jadi Oke. buat ngoding. coding. Coding itu apa buat grafis-grafis itu? Bukan, kalau untuk grafis itu biasanya speknya lebih tinggi, tapi kalau ngoding itu iCore 4 atau 5 itu bisa. Oke. Sekarang i5 yang generasi berapa? eh, Jangan bebas, enggak. Makanya ini fungsinya untuk apa? Kalau enggak nanti percuma. Gitu loh ya. Kayak kemarin kan yang di rumah itu paksa harus beli lagi karena memang untuk editing ternyata speknya harus tinggi. Iya benar, kalau untuk editing biasanya speknya lebih tinggi, tapi kalau untuk ngoding biasanya butuhnya i5. Terus Generasinya. kalau generasi kurang tahu, tapi Coba untuk nanti RAM tanya-tanya ya. Ke guru aja tanya RAM. ke guru. RAM-nya Cici. berapa RAM? untuk RAM itu 6 sampai 8. Oh, berarti masih ya. Oke lah. 6 sampai 8 ya. Generasinya Paling Berarti- Windows 10 sama sisanya 64 bit, terus oke lah ya. FGA Nah, DDI nangkap itu standar. Ya, butuh itu nanti apa namanya Loren kasih tahu Om Agus. Ya saudara, ini satu pembukaan yang luar biasa. Saya merinding saudara ya, merinding. Luar biasa iman yang dimiliki oleh Loren tadi ya. Saya bilang semiliar, harga diri saya tidak senilai 1 miliar. Bayangkan saudara, ini masya Allah banget ya. Saya kira kita semua wajib mendukung ya. Dia tadi sudah saya tanya. Jadi jawaban kamu Loren bukan hanya sama pemirsa loh Loren ya, tapi kamu berbicara langsung sama Allah ini ya. Karena saya menanya bukan atas personal tapi atas nama iman Islam. Ketika berbicara iman dan Islam, tanggung jawab bukan sama saya sama mama kamu, bukan, tapi tanggung jawab kamu langsung kepada Allah ya. Dan kamu harus ingat, nanti suatu saat kalau Allah angkat kamu tadi apa? Coba ulangi lagi. Mau apa? Terhadap Islam kamu mau apa? Aku mau bangun masjid di beberapa daerah yang belum masjid. ada Terus masjidnya, terus aku mau bersedekah bersedekah, dan menyebarkan Islam, menyebarkan apalagi ke keturunan sendiri. keturunan sendiri. Masya Allah ya, sudah catat. Pertama membangun masjid, bersedekah, menyebarkan Islam ke keturunan sendiri ya, seperti saya ini. Jadi saya pikir, saya secara pribadi saya mendukung Loren 100%, 1000%. Dan apa yang menjadi keinginannya saya akan ajukan ke pengurus dan saya akan usahakan. Selain memang nanti donasi yang akan kita buka, ya alhamdulillah lebih dari itu nggak apa-apa ya. Ini menjadi berkah buat Cik Tina. Saya sebetulnya juga prihatin saudara ya. Saya melihat tempat ini ya, dan saya tanya apa kerjaannya. Mulai bulan yang lalu itu tanya sama saya kerjaan. Ya memang kita ini kalahnya kita ini loh saudara ya. Kita lapangan kerja belum bisa menyediakan ya. Ya saya hanya minta maaf ya. Minta maaf dan ya saya saling memperhatikan saja. Ya. Cik Tina, ini ada titipan dari permisi itu ya. Dari Al-Muhtadin. Oh, iya. Jadi Makasih. ada titipan sedikit, mudah-mudahan ini jadi berkah ya. Amin. Sekali lagi Cik Tina ini kan lembaga. Iya. Saya mau katakan saudara, bukan dari saya. Ketika kita berbicara lembaga, itu berarti dari umat Islam. Ini Cik Tina, ini perhatian dari umat Islam kepada Cik Tina, Iya. kepada Loren, kepada sinyonya satu tadi, siapa namanya? Reynard. Renat. Jadi ini dari lembaga ya. Sekali lagi saudara, saya juga tidak mau mengambil keuntungan. Ketika berbicara lembaga, berarti itu umat Islam karena itu duit donasi ya.
Ini perhatian umat Islam kepada Cik Tina, kepada Loren. Iya, terima Ya. Terima kasih. Yang mudah-mudahan minta doanya saja Al-Muhtadin boleh menjadi berkah. Amin. Ya. Amin. Saya akan perjuangkan nanti misalnya toh ke depan ya, ingatkan terus Om Agus, ingatkan mau kuliah pun sebisa mungkin Cik Tina ingatkan saya. Iya, Ya karena janji daripada Loren ini berarti Loren ini partner saya, partner Al-Muhtadin, partner lembaga-lembaga yang lain. Kenapa kita tidak harus mendukung? Wajib, saudara. Ya, wajib. Ya, kalau ya, jadi wajib, saya kira wajib kita dukung. Ya, jadi seperti itu. Ini harapan yang mulia. Ada harapan-harapan yang lain mungkin? Siapa? Lawrence? Ini cita-cita sih. Cita-cita. Semoga bisa dapat beasiswa untuk kuliah di Jepang. Wah, Masya Allah ya, bisa dapat Beasiswa. beasiswa. Kita doakan ya, cita-citanya luar biasa banget. Tapi kalau melihat prestasinya ya, prestasi-prestasi yang dia dapat, kayaknya sih saya yakin kemungkinan ya, insya Allah dapat ya. Amin. Terus Loren terus berjuang. Nah ini nanti akan jadi bukti kamu, Loren. Mungkin 10 tahun ke depan ya kan, Loren. Apa yang mungkin wah iya ya, aku sekarang udah sukses. Aku mau lihat videoku yang lama lagi ah. Oh iya, aku pernah berjanji. Pertama, pengen buka masjid, ya kan. Kedua, pengen apa tadi? Sedekah. Sedekah. Sedekah ya, pengen bantu. Terus ketiga, ingin syiar. Nah, nanti video ini bisa menjadi pegangan ya. Bisa di-download, bisa disimpan. Soalnya harus di-download karena channel Om Agus ini sering di-tag down sama YouTube ya. Udah berapa kali karena rada keras ya. Jadi Masya Allah banget ya. Saya kira video ini saudara menginspirasi kita ya. Menginspirasi kita ya, luar biasa. Dan wajah dari Loren ini wajah Chinese banget saudara ya, ke Chinese, ke Jepang-Jepangan gitu ya. Cita-cita mau ke Jepang. Mau ke Jepang. Itu dari Jadi dukung ya, saya kira dukung. Nanti kapan-kapan main ke rumah ya, kenalin sama anaknya Om Agus ya, bisa ngobrol-ngobrol ya, Cik Tina. Iya, Kapan-kapan ke rumah ya. Jadi supaya kita bisa silaturahmi. Sampai sekarang ini saya tidak pernah ngomong masalah agama. Saya juga pingin seperti kamu, Loren. Anak saya melihat bahwa kebenaran itu hanya di dalam iman dan Islam, tanpa satu ada paksaan, tanpa satu ada manipulasi, pembodohan dan lain-lain. Itu yang saya harapkan. Karena hidayah itu luar biasa ya, di dalam saya sangat mengimani itu. Saya sangat mengimani. Kalau saya berdiri tegak sampai saat ini karena kemuliaan Allah, saudara. Ya, dan saya juga bersyukur istri saya mensupport saya walaupun lagi berjuang juga istri saya dalam keadaan sakit. Saya juga sebetulnya tidak baik-baik, saudara. Saya rada kurus, saya juga berjuang atas diri saya sendiri. Saya juga ada sakit ya, tapi saya nggak perlu ngomong. Makanya saya mengejar target saya supaya hidup saya di bumi ini boleh menjadi berkah terhadap umat muslim. Karena kematian itu pasti ya, tapi tinggal tunggu waktu, tanggal dan bulannya. Nah, saya pun juga sama. Kita pun yang waras-waras yang sehat juga sama, kita menunggu suatu bisa kita selesai. Tapi kalau amalan perbuatan baik kita udah mantep, husnul khotimah, tidak ada yang diragukan ya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan Cik Tina berkah yang sedikit ini boleh ya jadi berkah lah ya, jadi berkah. Jadi ya saudara, nanti silakan saya cantumkan donasinya selama 2 minggu ya untuk pembelian laptop Loren ya. Nanti kalau toh misalnya kurang ya, kalau harapannya ya bisa 10 juta, 15 juta ya, alhamdulillah. Berarti itu berkahnya Cik Tina ya. Ya, berkahnya Cik Tina. Harapannya ya bisa dapat 10 juta, 20 juta ya. Biar sekali lagi kita saling memperhatikan. Saudara, ketika saya berani berbicara begini dan menyantumkan rekening orang lain, saya yang bertanggung jawab, saudara.
saya orangnya tidak, udah pengalaman lah berapa kali kena. Saya nggak mau dalam kita beramal ini, berbuat baik ini terdapat pembodohan-pembodohan ya. Jadi apa yang pernah ketimpa dengan saya, ya saya akan pelajari itu. Bukan masalah tidak diterimanya atau enggak ya, oleh Allah pasti diterima. Cuma bagi saya rada sia-sia gitu saja secara nilai dunianya itu gitu ya. Kita kan ingin sama antara nilai dunia dan nilai akhirat itu tidak jauh berbeda ya. Tapi kalau jomplang ya akhirnya sia-sia seperti itu. Alhamdulillah banget sekali lagi ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi trending ini ya, menjadi trending dan ini menjadi hal yang sangat spektakuler. Saya sangat yakin ya. Ya, kita berdoa, semangat terus ya, Loren ya. Semangat, kamu udah menentukan iman yang benar ya. Kamu dukung terus mama. Ya, kasih semangat mama. Ya, apapun yang terjadi atas hidup mama, ya hidup kamu karena kamu anaknya. Ya, kamu harus dukung terus mama. Ya, jangan sampai kamu punya perasaan apa mama yang udah memperjuangkan diri kamu ya, sampai saat ini. Ya, dan cita-cita kamu mulia, jangan pernah melupakan orang tua. Ya, kalau kamu sukses, terlebih jangan melupakan iman dan Islam. Seperti itu. Ada closing statement mungkin, Loren? Ada yang ingin disampaikan apa kira-kira? Buat yang nonton. Buat yang nonton atau kamu punya inspirasi motivasi nih buat orang lain, bebas silakan. Apa kira-kira? Ini saya sekedar menyampaikan kalau berbagi itu nggak mandang siapa kita dan nggak mandang berapa kekayaan yang kita punya. Berbagi juga ke siapa aja, mau dia agamanya selain Islam, tapi dia tetap sesama manusia. Jadi kita wajib untuk berbagi sesuai kemampuan kita dan terhadap siapa aja yang membutuhkan. Itu dari saya. Luar biasa saudara. Ini pandangan seorang muslimah ya. Berbagi itu kepada siapa saja. Jadi sudut pandang secara manusia. Ya, tidak peduli dia Islam, tidak peduli dia Kristen, Hindu. Ya kan? Revolusioner saudara. Jadi jangan pernah menganggap Islam itu fanatik lah, ini itulah. Ini kan pandangan-pandangan kolot, pandangan-pandangan yang tidak beradab. Saya mau katakan ya, Islam di atas segala sangat beradab. Ini anak kecil loh saudara. Ya. Tidak ya, kalau mungkin berbicara saya mungkin bisa jadi ya, karena saya mungkin udah terlalu mengakar di dalam Islam, giroh saya dan lain sebagainya ya. Mungkin berbicaranya sedikit ekstrim tetap kepada iman. Tapi kan Loren tidak. Tapi sebetulnya itu paradigma umum yang tentunya iman dan Islam itu miliki ya, saya kira seperti itu. Citina ada yang mau disampaikan? Mungkin disampaikan saja kepada Al-Muhtadin. Ucapan terima kasih. Oh iya, ya kepada Yayasan Al-Muhtadin, saya secara pribadi, Tina dan keluarga anak-anak saya mengucapkan banyak terima kasih buat perhatian dan bantuannya. Saya dan anak-anak cuma bisa doain aja, semoga semuanya menjadi berkah buat kita ke depannya, sesuai dengan harapan kita yang tentunya baik semuanya. Itu aja paling sedikit dari saya, Ko Agus. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup sekian. Nanti ditunggu serinya ya. Saya akan live nanti sama Loren ya. Udah izin sama beliaunya. Ya, saya kira seperti itu. Saya sangat yakin video ini sangat menginspirasi kita semua. Ya, terlebih mualaf-mualaf yang lain. Jangan jadi mualaf bodong. Jangan jadi mualaf pecundang, ya. Selama ini saya hampir setahun lebih ya, Citina kita kenal ya. Beliau ini banyak kesusahan, tapi jarang mengeluh sama saya. Maaf ya, pinjem duit apa nggak pernah. Ya, makanya saya juga melihat mualaf-mualaf yang sungguhan. Ayo kita bersama-sama. Bukan berarti yayasan tidak mau mengeluarkan duit, tidak ya.
kita pengen lihat perjuangannya. Ketika sampai pada klimaknya, ayo kita perjuangkan sampai habis-habisan. Ya, bahasanya kalau perang sampai berdarah-darah. Supaya ya mu'alaf ini mencapai cita-citanya dan giroh Islamnya boleh dibawa ya, untuk memperjuangkan iman dan Islam. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini hal yang luar biasa, ya, yang luar biasa yang harus kita bela. Ya, saya kira seperti itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar.